Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu bentuk pengungkapan gagasan yang terjalin dalam rangkaian beberapa kalimat yang biasanya ditandai dengan pemisah atau pembeda antara paragraf satu dengan paragraf lain dalam suatu karangan. Kemudian unsur paragraf. Yang pertama, transisi, yaitu materi rantai penghubung antar paragraf. Kemudian kalimat topik, kalimat yang mengungkapkan secara lepas gagasan atau ide dalam setiap paragraf. Kemudian kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan atau memperluas pemaparan ide pokok. Yang terakhir kalimat penyimpul, kalimat kesimpulan atau ringkasan isi dari kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf. Kemudian syarat-syarat paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, konsistensi sudut pandang, dan keruntutan. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, eksposisi. Contohnya, contoh paragraf eksposisi yaitu para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal, sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini menjelit, sehingga harganya meningkat di pasar. Teks eksposisi ini menjelaskan. Teks eksposisi atau paragraf eksposisi adalah karangan yang di dalamnya terkandung informasi-informasi serta juga pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk dapat memberikan atau menjelaskan pengertian dengan penulisannya yang singkat, akurat, serta padat. Kemudian jenis paragraf yang berikutnya adalah argumentasi. Contohnya, pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang sangat mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat yang tidak mampu. Pada tahun 2010 saja terdapat 1,8 juta siswa SD hingga SMA yang putus sekolah. Biaya pendidikan yang mahal diperkirakan menjadi sebab tingginya angka putus sekolah di tahun 2010 tersebut. Jenis paragraf yang satu ini adalah sebuah tulisan yang isinya bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta sebagai alasan pendukung. Oleh karena itu, paragraf ini selalu memiliki satu ide atau pendapat utama yang kemudian didukung dengan beberapa data atau bukti. Baiklah, selanjutnya jenis paragraf yang berikutnya yaitu deskripsi. Contohnya, gadis itu menatap Doni dengan seksama. Rambutnya hitam lurus hingga melewati garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Ditambah kulitnya yang bersih, dagu lancip yang menawan, serta bibir berbelah, dia sungguh tampak sempurna. Jenis paragraf yang satu ini, atau biasa disebut dengan paragraf deskriptif, adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk melukiskan, menggambarkan, dan memberikan perincian terhadap objek yang dibicarakan tersebut, sehingga seolah-olah pembaca ikut merasakan apa yang mereka baca. Kemudian lanjut yaitu persuasi. Contohnya, banyak orang yang meremehkan sampah, bahkan tidak terpikirkan hal yang akan ditimbulkannya. Walaupun tempat sampah banyak disediakan, tapi kepedulian seseorang terhadap sampah sangat kurang. Sebagai siswa, kamu sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap sampah. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Paragraf persuasif adalah teks yang bersihkan bujukan atau ajakan untuk meyakinkan pembaca agar percaya dengan sesuatu yang disampaikan. Paragraf persuasif berisi ajakan secara halus tanpa harus menimbulkan adanya konflik. Isi dari paragraf persuasif yaitu argumen. Kemudian narasi. Contohnya, pergilah Adi ke pasar menggunakan sepeda bututnya. Sesampainya di pasar, dibelilah kebutuhan-kebutuhan hidupnya bersama sang ayah yang sakit-sakitan. Setelah semua barang terbeli, ia kembali mengayuh sepeda tuanya menuju rumahnya yang hanya berupa gubuk di pinggir sungai. Paragraf narasi adalah karangan yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Paragraf ini bisa disebut berdasarkan peristiwa atau kisah yang sebenarnya, yaitu berdasarkan imajinasi dari sang penulis. Suatu paragraf bisa disebut sebagai paragraf narasi apabila memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, terdapat tokoh cerita. Kemudian terdapat unsur tindakan atau perbuatan, terdapat setting waktu dan tempat, dan terakhir terdapat urutan waktu atau kronologi cerita.
Paragraf narasi memiliki unsur-unsur pembentuk, yaitu pertama tema, latar, alur, dan tokoh. Paragraf narasi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, paragraf narasi ekspositoris. Paragraf ini adalah dibuat berdasarkan peristiwa atau kisah yang sebenarnya. Oleh karena itu, selain menyampaikan rangkaian cerita dengan detail, paragraf narasi ekspositoris juga memberikan informasi yang bertujuan untuk mengembangkan wawasan pembaca atas suatu peristiwa atau kisah. Beberapa paragraf narasi ekspositoris dapat ditulis dalam bentuk biografi. Yang kedua yaitu paragraf narasi sugestif. Berbeda dengan paragraf narasi ekspositoris, paragraf ini dibuat berdasarkan imajinasi dari sang penulis. Jenis paragraf ini mudah ditemukan di dalam cerita pendek, hikayat, fable, dan novel. Paragraf ini bertujuan agar pembaca bisa merasakan seolah-olah terlibat dalam kisah yang sedang diceritakan. Beberapa paragraf naratif dimulai dengan fase pengenalan dan kadang diikuti oleh kemunculan konflik, kemudian bisa terjadi klimaks atau puncak permasalahan yang juga penyelesaian. Lanjut kepada macam-macam paragraf. Yang pertama, berdasarkan tujuannya, yaitu paragraf pembuka, kemudian paragraf penghubung, dan terakhir paragraf penutup. Lanjut kita beralih kepada kegunaan paragraf. Yang pertama, yaitu sebagai penampung fragmen atau petikan ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Kemudian alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Kemudian penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk membanggakan jalan pikiran secara sistematis. Yang terakhir yaitu dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Oke, lanjut, yaitu pengembangan paragraf. Paragraf dapat dikembangkan dengan beberapa pengembangan yaitu yang pertama, pengembangan dengan fakta, pengembangan dengan analogi, pengembangan dengan contoh, secara sebab akibat, pengembangan dengan definisi, dan pengembangan dengan klarifikasi. Macam-macam paragraf. Paragraf induktif. Baiklah, lanjut. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif, letak kalimat utamanya itu berada di awal kalimat. Contohnya seperti, tikus adalah musuh petani yang sangat merugikan. Berpuluh-puluh hektar sawah di berbagai daerah mengalami gagal panen disebabkan padinya dimakan. Tak hanya itu saja, bahkan binatang ternak seperti ayam dan bebek pun juga diserang tikus. Di sini kita bisa lihat kalimat utamanya itu berada di awal kalimat, yaitu tikus adalah musuh petani yang sangat merugikan. Oke, lanjut. Kemudian paragraf induktif. Paragraf induktif ini kalimat utamanya itu berada di akhir kalimat. Contoh paragrafnya, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Di sini kita bisa melihat terdapat kalimat utamanya itu di akhir paragraf, yang dimana memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien, merupakan kalimat utama dari paragraf ini. Kemudian lanjut pada paragraf campuran. Membersihkan rumah telah menjadi kewajiban anggota keluarga, karena rumah yang bersih akan selalu membuat penghuninya merasa nyaman dan tentram. Bukan hanya itu, dengan rutin membersihkan kita akan terhindar dari bibit-bibit penyakit. Itulah pentingnya selalu membersihkan rumah. Bisa kita simpulkan bahwa kalimat utama dalam paragraf ini bisa kita ambil baik dari awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat